Yang pertama ada peristiwa Westerling. Peristiwa pembunuhan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Raymond Pierre Paul Westerling terhadap ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan. Yang kedua, perundingan Linggarjati, yakni perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini ditandatangani pada 25 Maret 1947. Yang ketiga, Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Perang ini terjadi untuk mengusir pasukan Belanda yang ingin menegakkan kembali Hindia Belanda setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Yang keempat, Proklamasi Negara Pasundan. Negara ini terbentuk karena Soeharto Kartalegawa berhasil dibujuk oleh Belanda untuk memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Yang kelima, Agresi Militer Belanda I. Agresi ini merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera yang dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi. Indonesia menganggap hal ini sebagai pelanggaran perundingan. 6. Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Pasca agresi militer Belanda I, Amir Syarifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kemudian naik menjadi Perdana Menteri menggantikan Syahrir. 7. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ialah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Renville ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian tersebut menghasilkan batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan Garis Van Mook. 8. Naiknya Mohatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Amir runtuh setelah perjanjian Renville ditandatangani. Presiden Soekarno menunjuk Mohatta untuk memimpin suatu kabinet presidensial darurat. 9. Agresi Militer Belanda II. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Agresi ini terjadi pada 19 Desember 1948 yang disertai dengan penangkapan Soekarno, Mohatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. 10. Serangan umum 1 Maret. Serangan umum 1 Maret adalah serangan secara besar-besaran pada tanggal 1 Maret 1949. Hal ini untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. 11. Pertempuran 5 Hari Semarang 15-20 Oktober 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh terbunuhnya Dr. Karyadi yang sedang memeriksa air sungai yang diracuni oleh pasukan sekutu dan kaburnya seorang tawanan Jepang. 12. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan internirang sekutu yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi, yang kemudian ditawan dan dibunuh pasukan Indonesia karena memerintahkan rakyat Indonesia, khususnya Jawa Timur, untuk menyerah yang disebar melalui pamflet-pamflet. 13. Pertempuran Ambarawa 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran yang terjadi antara pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Jenderal Sudirman dengan sekutu Inggris dan Nietzsche. 14. Peristiwa Bandung Lautan Api. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Nietzsche dan Afne menduduki Bandung bagian utara dan meminta rakyat Bandung untuk mengosongkan kota sejauh 11 km. 16. Perundingan Tromroyen. Perundingan Tromroyen adalah perundingan yang dibuat setelah serangan umum 1 Maret 1949. Perundingan ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai konferensi meja bundar untuk penghentian perang.